Aku tidak ridho dengan dia tuh. Sakit aku nih ditamparnya sampai mataku nih rusak. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada ibu anak tadi, berkata kepada anak tadi apa? Jika engkau tidak meridhoi anak engkau, lebih baik ia dibakar hidup-hidup daripada nanti dibakar dengan api neraka. Mau dibakar anak tadi itu supaya dibakar aja lah di sini di dunia, supaya nanti di neraka tidak dibakar lagi. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar, di waktu itulah tersentuh hati sang ibu seraya berkata, aku mengandung ia 9 bulan 9 hari, menyusuinya 2 tahun lamanya. Apakah hanya untuk dibakar oleh api? Kata ibunya tadi itu. Sekarang aku ridho terhadap anakku wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ridho ayah sama ibunya, memaafkan ibunya. Kemudian Rasulullah SAW dapat menalkinkan zikir ke telinga laki-laki tadi, dan akhirnya ia bisa mengatakan la ilaha illallah, dan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sekarang kita nyantai ngomongnya, ini macam seolah-olah tak berharga atau malas kita menyebutnya, ya. Tapi nanti ketika sakaratul maut, ini lebih berharga dari harta sedunia Anda. Kalimat yang kita ucapkan itu, kalimat la ilaha illallah itu lebih berharga daripada seluruh harta yang ada kita di muka bumi ini. Seluruh apapun yang ada, tak ada artinya kalau kita ketika meninggal tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai begitu Rasulullah, mau dibakar, mau diginikan segala macam, ya. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir semua dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sang ibu tadi tetap sayang terhadap anaknya, walaupun sang anak itu pernah menyakitinya sehingga membuat mata ibunya itu cacat. Jadi macam mana pun anak tadi itu, ayah apa ibunya tadi itu, tetaplah dia sayang sama anaknya, walaupun macam mana perilaku anaknya. Nah, sebanyak apapun dosa dan maksiat yang dilakukan seorang hamba kepada Allah, namun semua itu tidak menggoyahkan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bermaksiat, seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan bakal berpengaruh dengan Allah, tidak bakal berkurang akan kekuasaan Allah, tak berkurang kemuliaan Allah. Seandainya seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, tidak pengaruh, ada. Nah, oleh karena itu, kalau kita benar-benar minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuninya, karena Allah punya nama Ar-Rahim, bahkan Ar-Rahman minggu kemarin, ya. Jadi kita tuh sebenarnya Allah sayang sama kita, tapi kita tuh yang tidak peka, ya. Kita sebenarnya yang tidak peka. Sebenarnya Allah tuh sayang kepada kita, ya. Dan sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya di Jawa Timur. Lebih besar dari kasih sayangnya seorang Rasul terhadap umatnya, ya, jauh bandingnya. Nah, apa maksudnya Allah SWT punya nama Ar-Rahim? Tidak sebatas punya nama Ar-Rahman saja. Maksudnya adalah supaya hambanya jangan segan-segan minta kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang yang kita minta. Kita ngangkat tangan dia berdoa malas-malasan, ya. Kenapa lah, ya? Malas kita minta. Kalau ada masalah, kita kemana? Kalau ada masalah kemana dulu? Curhat sama kawan, ya kan? Padahal ada yang bisa menyelesaikan segala permasalahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhat dulu sama kawan, betul gak? Bermalaman curhat, nelpon sambil lagi nangis, terisak-isak, ya. Berteleponan, tapi tidak terisak-isak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada masalah, ya kan? Yang paling parah tuh curhatnya ke medsos. Jadi snap, jadi status, lagi galau, cerita seluruh dunia nengok.
aturannya kalau ada sedikit ada masalah sifat apa kemarin itu aifah ya, kita pernah belajar di kitab asma apa usul apa uswatun hasanah, sifat aifah. Ada sesuatu yang terjadi sama kita orang tak tahu, pelitnya susahnya macam mana tak tahu orang, cuma kita sama Allah yang tahu. Itu sifat aifah namanya. Kalau kita sekarang terbalik, masalah sedikit dibikin status sehingga semua orang tahu. Naudzubillah min dosa lah. Kalau status itu status nge-share kebaikan, saling mengingatkan, itulah kalau cerita masalah pribadi kita dosa lah. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya adalah supaya hamba jangan segan-segan minta kepada Allah, baik hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, dan Allah sangat senang walau sekecil apapun yang diminta. Itulah saya sering bilang, kalau kita minta kepada Allah tuh semakin sering minta, Allah semakin suka. Tetapi kalau minta dengan manusia, pertama dia layaninya. Bang, aku minta tolong ini ya. Iya, aku tolong. Besok datang lagi, minta tolong nih bang ya. Besok mulai deh kurang mau nolongin. Ya, besok, mulai deh enggan nolong tuh. Besoknya lagi, tutup pintu. Ya, besok lagi, manusia begitu. Manusia kalau kita terus-menerus minta dengan dia tak suka. Tapi kata Allah, kalau Allah semakin sering kita minta kepada Allah, Allah makin suka. Ada seorang sufi, ya. Sufi ini didatangi muridnya. Kata muridnya, ya Syekh, aku ini minta kepada Allah, tapi kenapa tak dikabul-kabul? Apa kata Syekhnya? Mungkin Allah tuh senang nengok kau nangis-nangis minta menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah dikasih, kau tak datang lagi. Sebenarnya gampang aja kalau memberi Allah tuh kan. Tapi kenapa tak diberi-beri? Nangis kita minta, ya dah, sampai habis punya mata, tapi tak dikasih juga. Kenapa? Bukan Allah tak mengabulkan, mungkin Allah suka nengok kita seperti itu. Kaget kalau dikasih, kita tidak kepada Allah lah lagi. Lunas hutang, lunas juga sembahyang tahajudnya, lunas juga sholat aja, ya. Waktu nak ujian, nak apa namanya? Waktu nak skripsi yang kuliah habis-habisan malam tuh tak ada bertiduran, sholat hajat, sholat tahajud. Ya Allah, mudah-mudahan dosen besok bungkam dia, ya Allah, mudah-mudahan dosen besok tak ada bisa cakap dia. Sekali besok lulus dengan nilai yang paling tinggi, habis itu tak ada lagi sholat hajat. Ya, nak nikah habis-habisan doa, mudah-mudahan diterima besok lamaran aku ini. Mudah-mudahan tak ada halangan aku untuk dapat dia tuh. Sebelum nikah rajin sholat hajatnya, sekali habis nikah tidak pernah lagi lunas sholat hajatnya. Tapi Ustaz katanya, aku beribadah lagi itu malam Ustaz. Sama-sama beribadah Ustaz. Iyalah, tak apa-apa lah. Ya dah, ibadahnya sama-sama lah ibadah, ya dah. Kan itu ibadah juga lah tuh. Orang sholat tahajud, kita beribadah juga. Ya dah. Itu bedanya orang nikah, ya dah. Kalau orang belum nikah tak bisa gitu, ya dah. Tidur galau-galau lah. Kalau sudah nikah, walaupun tidur tapi masih beribadah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dicepatkan jodoh. Jadi itu ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah jangan segan-segan. Jangan mana tahu Allah belum mengabulkan karena Allah suka nengok kita minta kepada Allah terus. Ya. Kaget kepada Allah nih, kalau aku kasih nih tak ada lagi datang nih. Nah, itu maksudnya ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata kepada Nabi Musa. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, mintalah kepadaku walaupun garam untuk mengasinkan sayur engkau. Kita masak kurang garam di rumah. Kata Allah kepada Nabi Musa, mintalah kepadaku walaupun kurang garam untuk mengasinkan Artinya apa tuh? Artinya permasalahan sepele itu
Tak apa-apa minta kepada Allah. Apalagi kata Allah, mintalah kepadaku walaupun urusan sendal engkau yang putus. Sepele tak tuh? Sandal kita putus, ya Allah, gantikan besok sandal baru ya Allah. Nah itu kan urusan sepele ya. Artinya masalah sepele itu minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Itu maksudnya ya. Nabi Musa disuruh begitu. Tapi pelajarannya untuk kita bahwa sekecil apapun permasalahan yang kita kehendaki, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mintalah juga sesuatu yang kecil-kecil, karena dia Allah sangat senang apabila suka kita meminta. Nah sekarang kita selalu hamba Allah ya, selaku hamba Allah, bagaimana agar dapat bagian dari namanya Ar-Rahim ini. Kita ingin mendapatkan bagian dari namanya Ar-Rahim, bagaimana? Sebagaimana seharusnya seorang hamba menjadikan seorang yang bertitel Abdullah dan Abdurrahman, bagian hamba dari Ar-Rahim adalah bahwa ia tidak memberikan kefakiran seorang yang berhajat kepadanya. Tidak memberikan kefakiran seorang yang berhajat kepadanya, melainkan ia tutupi dengan kadar kemampuannya. Artinya kalau ada orang susah nian minta bantu, dia bantu, tapi dengan kadar kemampuannya, tidak dipaksakan semampunya. Itu kalau orang berakhlak dengan Abdurrahim. Baik dengan hartanya, kalau dia ada harta, dengan jabatannya, kalau dia seorang pejabat, atau berusaha dengan jalan yang lain bisa membantu orang. Nah, jikalau tidak mampu berbuat demikian, maka hendaklah ia menolong dengan doa. Begitulah figur seorang yang mendapatkan bagian dari nama Allah yang bernama Ar-Rahim. Ya, cuman doa itu, bantuan doa itu yang terakhir, sudah tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Jangan orang baru minta duit ada, jabatan ada, lah nanti aku bantu dengan doa. Jangan. Ya, jangan doa dulu. Setelah duit kita bantu tak bisa, jabatan kita tak bisa, apa lagi? Harta tak bisa dan lain sebagainya, baru kita menolong dengan doa. Kemudian termasuk ibadah yang paling cepat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah ialah kasih sayang terhadap makhluknya. Jadi ibadah yang paling cepat, amal yang paling cepat untuk menaikkan derajat seseorang, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, itu satu, yaitu bersifat kasih sayang terhadap makhluk. Kalau namanya makhluk berarti bukan cuma manusia, seluruhnya. Hewan termasuk makhluk, tumbuhan termasuk makhluk, manusia termasuk makhluk. Jadi seluruhnya, ya, itu namanya makhluk. Ada cerita. Ini cerita di dalam kitab ini. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu bergelar apa? Apa gelarnya Nabi Musa? Kalimullah. Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah. Itu kedudukan yang luar biasa. Ya, tidak gampang. Ya, nah, kemudian Nabi Musa tadi pernah bertanya kepada Allah SWT. Ya Allah, kenapa aku ini engkau berikan kedudukan yang tinggi, yaitu Khalilullah tadi, Kalimullah tadi, sehingga aku dapat berkata-kata dengan engkau. Lalu dijawab oleh Allah, wahai Musa, engkau dapat titel Kalimullah atau orang yang bisa berbicara dengan Allah bukan karena engkau banyak ibadah. Cuman Nabi Musa ibadahnya luar biasa, bukan karena itu kata Allah. Bukan karena engkau banyak istilahnya sosialnya tinggi, orangnya dermawan dan lain sebagainya, bukan. Bukan karena engkau banyak puasa, tetapi ingatlah oleh engkau wahai Musa, pada suatu hari engkau mengembala kambing milik mertua Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kerjanya dulu waktu dia dengan mertuanya, beliau mengembala kambing. Tiba-tiba seekor kambing lari dan lepas dari gembalanya. Kemudian kambing itu engkau kejar sehingga melewati beberapa buah gunung dan akhirnya engkau dapat menangkapnya. Di waktu engkau menangkap kambing itu,
sedikit pun engkau tidak marah dan tak sedikit pun engkau tidak kecewa dengan kambing itu, selanjutnya Allah SWT berkata kepada Nabi Musa, dengan sebab engkau sayang terhadap makhlukku, maka engkau berhak mendapatkan titel kalimullah. Jadi sejarah atau latar belakang atau hal yang membuat Nabi Musa itu mendapatkan titel kalimullah yang tinggi itu, bisa bercakap-cakap sama Allah, ternyata adalah karena beliau sayang sama binatang. Beliau mengejar binatang tadi itu sampai naik gunung turun gunung, capek, tetapi beliau tak ada sedikit pun marah, tidak sedikit pun mengerutu, karena dia kasih sayangnya kepada binatang tadi, kepada hewan tadi yang nama kambing tadi, ya. Nah, akhirnya Allah beri beliau titel kalimullah. Artinya apa? Artinya bukan karena puasanya, bukan karena ibadahnya, bukan karena ibadah sosialnya dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi karena kasih sayangnya terhadap makhluk Allah. Siapa? Hewan. Apalagi kepada sesama manusia. Ini adalah satu bukti bagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada sabda Rasulullah SAW yang terkenal, ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, niscaya menyayangi terhadap kalian orang-orang yang ada di langit. Orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya. Seseorang sudah dapat derajat yang tinggi pun, apabila satu saat hilang kasih sayangnya, ia akan dihapus oleh Allah SWT dari kedudukannya yang tinggi. Dalam satu riwayat, ada seorang aulia menyembelih sapi di hadapan anaknya, di hadapan anak sapi, dan si aulia tadi tidak menjaga perasaan anak sapi tersebut. Dan tidak lama sesudah itu si aulia tadi dicabut oleh Allah SWT akan kewaliannya, dan akhirnya menjadi olok-olokan orang hanya karena sedikit saja hal yang dilakukannya, yaitu tidak kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya, kalau kita nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, kalau banyak sapinya, jangan sampai yang lain nengok ketika nyembelih itu. Jangan sampai, apalagi anaknya, apalagi mamanya, jangan sampai nengok. Ya, kalau dia nengok, itu termasuk sifat yang tidak kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penyebab itulah yang menyebabkan si wali tadi dicabut kewaliannya, sehingga menjadi orang yang diolok-olok, jadi orang hina, tidak lagi dihormati sama orang. Ya. Nah, artinya dicabut oleh Allah kewaliannya, hilang kedudukan yang tinggi dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua asma Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sebut dalam sehari semalam sekurang-kurang 34 kali di dalam suratul Fatihah, dengan rincian 17 dikali 2 rakaat salat, ya, 2 kali kita nyebut, ya, 2 kali, ya, lebih padahal, ya, di sini 17 dikali 2 salat fardu. Allah tidak mewajibkan menyebut nama Al-Jabbar, Al-Qahhar, atau namanya yang sifatnya menakutkan kepada kita. Al-Qahhar, Al-Malik, Al-Malik, Al-Jabbar, itu nama Allah yang penuh kewibawaan, penuh ketegasan dan lain sebagainya. Lain halnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mewajibkan menyebut nama tersebut. Ini adalah isyarah dari Allah SWT kepada kita, agar kita selaku hambanya tidak meninggalkan kasih sayang kepada sesama. Jadi apabila kita tidak bisa membantu untuk sesama, akan saudara, disebabkan karena jauh atau karena tidak mampu, maka hendaklah ia bantu mereka sekurang-kurangnya dengan doa. Apabila kita sudah mampu menjadi seorang hamba, Bismillahirrahmanirrahim,
Maksudnya dapat bagian dari nama asma Allah tadi, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, atau menjadi Abdurrahman Abdurrahim, maka demikian itu akan memudahkan untuk mendapatkan bagian di antara asma Allah yang selanjutnya. Karena yang pokok dari seluruh asma Allah SWT adalah asma Allah yang 3 tersebut, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah yang pokok, itulah yang utama, makanya letaknya di depan. Makanya dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kita tuh berakhlak dulu dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Setelah itu nanti baru kita meneladani atau berakhlak dengan sifat Allah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan lain sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin insyaallah pada pertemuan akan datang, yaitu mengenal nama Allah yang keempat, Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.